Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cerita-cerita dari komentar-komentar yang saya rangkum dari salah satu akun teman saya, dan dari beberapa yang kemudian bercerita dalam beberapa channel tentang judi online ya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan itu banyak ditemukan kisah-kisah yang sangat menyedihkan ya. Tidak ada satu cerita yang menjelaskan bahwa seseorang itu bisa berhasil karena judi. Di situ sangat miris sekali, ada yang kehilangan asetnya, tanahnya terjual, rumahnya terjual, keluarganya hancur, bahkan cerai dengan istrinya. Semua itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dalam hal ini semoga kita bisa memberikan pembelajaran bagi yang belum terjerumus lebih dalam ya. Saya sendiri mengalami hal itu, dan memang sangat susah sekali untuk berhenti, sahabat-sahabat. Jadi efek dari judi online itu menimbulkan kayak sensasi sakau mungkin ya. Kalau tidak deposit itu rasanya ada yang kurang gitu loh. Bahkan sempat ada yang bercerita dia sampai mencuri uang tabungan anaknya. Bayangkan, anaknya yang masih kelas 1 SD. Walaupun tidak seberapa, 600.000 rupiah itu dicuri oleh ayahnya, kemudian dibuat deposit untuk bermain slot. Akhirnya apa? Kalah, loss, hilang. Ketika anaknya itu bertanya, "Ayah, uangnya di mana? Uang adik di mana?" Ayahnya itu hanya bisa menangis, sahabat-sahabat. Tidak bisa bagaimana. Ada yang kehilangan mobilnya, rumahnya, semuanya itu bercerita. Bahkan ada yang rugi sampai 3M. 3M sahabat, 3 miliar. 3 miliar sahabat-sahabat sekalian. Tidak, uang yang tidak sedikit ya. Di sini saya tahu karena saya mengalami itu. Kalau saya di trading dari 2019 sampai akhir 2023 kemarin ya. Saya mencoba untuk berhenti, itu pun sangat susah ya, karena ada kayak kecanduan gitu ya. Sama mirip seperti judi slot mungkin ya. Lossnya itu luar biasa, ratusan juta saya. Bahkan sampai sempat utang di mana-mana yang belum terlunaskan, sahabat-sahabat sekalian. Ini mungkin bisa berbagi tips bagaimana kemudian kita sesama korban dari judi online itu bisa saling menguatkan satu sama lain ya, sahabat-sahabatku sekalian. Memang ketika kita mengalami itu rasanya luar biasa sekali. Depresi, stres, bahkan mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan kan. Saya saja sampai berat badan saya turun 10 kilo itu sejak ini berbagi, sahabat-sahabat. Dan saya tahu betul untuk berhenti itu sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya berbagi coba di malam hari. Sahabat-sahabat coba itu pandangi istri, pandangi anak-anak coba. Anak-anak kita, istri kita itu menderita gara-gara kita, sahabat-sahabat. Coba pandangi mereka. Jadikan mereka motivasi untuk kita berhenti. Jadikan mereka sebagai tujuan kehidupan kita untuk memperbaiki diri. Jadikan mereka penguat atas masalah yang membebani kita. Sahabat-sahabat sekalian, bagi kita seorang laki-laki itu adalah songgone keluarga, penyangga keluarga. Apapun masalah yang harus dihadapi, kita harus kuat, sahabat-sahabat. Sebagai penyangga keluarga, harus kuat. Jangan memperlihatkan keputusasaan kepada keluarga kita. Kalaupun sendirian di tengah malam,
menangis, ya silahkan. Itu untuk mengurai beban, untuk mengurangi beban yang ada pada diri kita. Saya yakin kita semua sedang mencoba untuk bertahan dari situasi yang sangat sulit ini. Situasi yang bahkan untuk memulainya tidak lagi dari nol, tapi dari minus, sahabat-sahabat. Saya merasakan itu. Seorang penjudi itu baru akan menyadari dirinya sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk ketika semuanya sudah habis. Ketika belum, dia akan mencoba mencari cara untuk mendepositkan uangnya. Tidak hanya uangnya, mungkin uang orang lain yang seharusnya bukan tanggung jawab, yang bukan miliknya, itu didepositkan. Tapi akhirnya apa? Loss, sahabat-sahabat. Sehingga akhirnya banyak dari cerita dari teman-teman kita itu akhirnya harus mengembalikan dan akhirnya menjadi beban utang yang harus dibayar. Terkadang kita harus introspeksi diri. Hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh kita selaku seorang pecandu judi online, ya. Saya, Anda, sekalian mungkin teman-teman yang menonton video dalam channel Sahabat Anas ini, yang pertama harus dilakukan adalah mengakui bahwa kita memang salah. Selama Anda tidak mengakui kesalahannya itu, maka selama itu pula Anda akan tetap sangat sulit untuk melepaskan diri dari jerat judi online. Ya, akui kalau kita salah, minta maaf kepada Tuhan, minta maaf kepada saudara, istri, anak, orang tua yang terbebani atas kelakuan diri kita gara-gara judi ini. Minta maaf, sahabat-sahabat. Dan bagi seorang muslim, hal yang seharusnya dilakukan adalah untuk memperbaiki diri kita. Mungkin hubungan kita dengan Allah itu sedang jauh, maka kemudian alangkah baiknya ketika dalam posisi ini kita berserah diri, kita berpasrah diri kepadanya atas kondisi, atas keadaan ini, dan berikrar tanggung jawab atas apapun resiko yang akan dialami. Sholat tahajud, perbanyak zikir, perbanyak ziarah ke makam keluarga, ke makam waliullah, ke makam kakek nenek yang kalau yang sudah tidak ada, kalau yang masih ada, minta doanya orang tua agar bisa lagi bangkit. Dan kalau pun punya banyak utang ke beberapa saudara-saudara atau yang lainnya, temui, sahabat, akui bahwa saya salah dan saya akan bertanggung jawab. Apapun caranya, apapun resikonya, pasti akan saya kembalikan. Akui itu, hadapi itu, apapun resikonya. Jadilah seorang laki-laki, sahabat. Dan saya yakin itu tidak mudah. Tapi bagaimanapun juga, yakinlah, sahabat-sahabat, dan ini juga untuk diri saya sendiri, meyakinkan diri saya sendiri bahwa masalah yang kita hadapi ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, sahabat-sahabat, karena apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa. Akui diri kita salah, bertaubat, kembali ke jalannya, serahkan diri kepadanya. Dan semoga saya doakan ada keajaiban-keajaiban yang datang untuk membuka pintu rezeki kita, sehingga kita bisa melunasi semua utang-utang kita. Sedikit demi sedikit, misalkan tidak bisa langsung berhenti, kurangi deposit sedikit demi sedikit. Yang awalnya sangat berani 10 juta, kurangi 5 juta. 5 juta kurangi 1 juta, 1 juta kurangi 500.000, kurangi sampai itu berhenti, sahabat-sahabat. Dan yang paling utama yang harus digarisbawahi adalah
memaafkan diri kita sendiri. Ini yang paling penting, sahabat. Terkadang kita depresi, menyalahkan diri kita sendiri, terlalu menyalahkan, terus akhirnya kita menjadi pusing sendiri, depresi. Diri kita memang salah, tapi orang pertama yang harus memaafkan kita adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui kesalahan kita dan mencoba untuk membuka lembaran baru. Sahabat-sahabatku sekalian, yakinlah sahabat bahwa memang hari ini kita hancur. Saya, kamu, Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian yang nonton video ini, memang kita sekarang hancur. Tapi lihatlah, ketika padi itu selesai dipanen, terus kemudian dihancurkan, kemudian diinjak-injak kembali ke tanah, artinya kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya kita akan tumbuh lagi. Setelah kita tumbuh, kita akan berkembang. Yakinlah itu, sahabat-sahabat. Mari kita menanamkan diri kita, menghambakan diri kita serendah-rendahnya, kita tanamkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati yang paling dalam untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan kepada yang beragama lain dengan Tuhan Anda, maka insya Allah Tuhan akan memperbaiki diri kita. Anggaplah ini ujian kehidupan, ini penyakit sahabat, penyakit sahabat, ini penyakit. Dan keadaan kita itu adalah obatnya, pilnya. Jadi untuk mengobati penyakit dalam diri kita itu, Tuhan memberikan ujian kayak gini ini. Ini sebagai pil pahit untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Anggap seperti itu. Ketika kita bisa dengan sabar menghadapi ini, minum obat yang teratur, artinya mencoba untuk memperbaiki diri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa ya, like and subscribe channel ini, karena itu akan gratis kan, supaya ini bisa lebih berkembang, bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Saya rasa itu untuk hari ini. Semoga saja sahabat-sahabat sekalian bisa mengambil pembelajaran dari channel saya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.